kita kembali lagi ya, di penelitian pendidikan. Kali ini kita akan membahas ini dan bidang kajian penelitian pendidikan. Kenapa kita perlu mengetahui fungsi dari penelitian pendidikan dan bidang-bidang apa saja yang dapat kita kaji di dalam pendidikan itu? Pasti ada masalah di sana. Tidak mungkin dalam sebuah kondisi tidak ada masalah, apalagi di situ terdapat banyak kumpulan orang. Ada sistem, pasti di sana ada masalah. Lantas, apa saja sih? Bidang apa saja, kajian apa saja yang memungkinkan kita untuk bisa mengangkat masalah itu, untuk mengkaji permasalahan tersebut. Oke, kita langsung saja masuk pada fungsi dari penelitian pendidikan. Di sini saya menyebutkan ada 5 fungsi penelitian pendidikan menurut definisi dari Pasaribu. Apa saja? Fungsi dari penelitian pendidikan itu salah satunya adalah untuk meramalkan apa yang harus diramal dan mendeskripsikan gejala dan peristiwa, mengontrol peristiwa atau situasi, pengembangan dan menyusun teori, menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa fenomena. Kita lihat saja pada buku yang diterbitkan oleh Pasaribu, katakan bahwa adapun fungsi penelitian secara umum menurut Yusuf yang dikutip dalam bukunya Pasaribu itu adalah penelitian dengan tugas mendeskripsikan gejala dan peristiwa. Fungsi penelitian ini adalah mendeskripsikan gejala dan peristiwa dengan memberikan data atau informasi sesuai dengan kenyataan sebenarnya pada waktu itu. Jadi ketika terjadi sesuatu, ada sebuah fenomena, ada sebuah kejadian, kita dapat melakukan penelitian. Kita dapat mengevaluasi, menganalisa apa sih yang sedang terjadi saat. Misalkan ada sebuah fenomena di mana terdapat satu kelas yang tidak bisa membaca. Maka kita bisa melihat kenapa sih kok mereka itu tidak bisa membaca. Kita bisa mengkaji masalahnya di mana. Apakah guru kurang jelas dalam menyampaikan materi ataukah memang kemampuan dari anak itu tidak memadai atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa mereka itu tidak bisa membaca. Dan itu dilakukan pada saat itu juga. Mendeskripsikan gejala. Ada gejala, ada peristiwa, ada kejadian, ada masalah. Masalahnya, peristiwanya adalah satu kelas itu tidak bisa membaca. Ini sesuatu yang aneh. Karena baru saya lihat hari ini nih. Baru saya tahu kali ini satu kelas tidak bisa membaca. Ini kenapa? Nah, itu kita bisa lakukan penelitian di sana, mengkaji kenapa sih mereka itu kok bisa-bisanya sampai tidak bisa membaca satu kelas lagi. Nah, itu kenapa? Atau mungkin ada sebuah peristiwa atau fenomena di mana mungkin setelah mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintah, kondisi anak itu semakin fit, semakin bugar. Nah, itu juga akan mempengaruhi prestasi atau hasil belajar atau keaktifan siswa dalam belajar. Nah, kok tiba-tiba setelah dapat makanan atau mungkin semangat anak-anak untuk belajar ini kok tinggi ya? Ada apa ini? Faktornya apa ini? Menyebabkan mereka menjadi semangat dalam belajar. Nah, itu dideskripsikan, dijelaskan, dirinci. Oh, ini karena A, B, C, D. Nah, itu adalah mendeskripsi. Dia rajin belajar, dia rajin berangkat sekolah karena mungkin satu ada hadiah jika dia tidak pernah absen dari gurunya, misalkan. Dia akan diajak karya wisata jika tidak pernah membolos. Dia akan dijanjikan buku atau mungkin dia akan dimarahi oleh orang tuanya atau apa. Nah, itu dideskripsikan. Gejala atau peristiwa itu tidak harus selalu negatif.
ada juga peristiwa positif. Artinya ada sebuah fenomena, fenomena bisa negatif, bisa positif. Fenomena positif itu mungkin keaktifan dari anak-anak. Kok anak di kelas ini aktif? Ini kenapa? Nah, itu kan sesuatu pernyataan, pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Itu kan positif, peristiwa gejala yang positif dideskripsikan. Kenapa kok siswa di kelas ini aktif? Kenapa kok siswa di kelas ini disiplin, rajin, pinter-pinter? Kenapa sih? Apa sih? Nah, itu juga termasuk dalam mendeskripsikan gejala atau peristiwa. Kemudian yang kedua adalah penelitian dengan tugas menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian ini menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan lebih luas daripada fungsi sebelumnya dengan menerangkan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, apa sebab terjadinya, dan sebagainya. Beberapa jenis penelitian dengan fungsi ini yaitu penelitian deskriptif, eksplanatif, korelasional, sebab akibat, studi kasus, dan eksperimen. Menerangkan kondisi lebih jauh. Mungkin gini, kalau terjadi sebuah peristiwa atau sebuah fenomena di dalam kelas, kita tidak hanya melihat pada kondisi di kelas itu, tapi juga menarik ke kondisi lebih jauh lagi. Mungkin dilatar belakangi dari orang tua, keluarga, sosial masyarakat, atau lingkup pergaulannya. Nah, kita menarik data menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu kelas. Oh, anak-anak rajin karena mendapatkan makan siang bergizi nanti siang. Tidak hanya seperti itu, tetapi lebih jauh lagi, kenapa toh kok mereka rajin sekarang? Nah, itu penelitian dengan menerangkan kondisi latar belakang terjadi suatu peristiwa atau fenomena. Jadi kita mengulik latar belakang terjadinya sebuah masalah. Kenapa kok kalian bekerja? Apakah cuman pengen status sosial tidak nganggur? Apakah pengen mendapat penghasilan saja cukup? Apakah ingin meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi, taraf sosial, dan kompleksitas alasan-alasan lain di balik kalian bekerja? Nah, itu kita cari tahu, kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi pada mereka? Jadi, menerangkan data atau kondisi latar belakang terjadi suatu peristiwa atau fenomena. Mengkaji sebuah keunikan, mengkaji sebuah masalah, mengkaji sebuah fenomena. Gitu. Kemudian penelitian dengan tugas meramalkan, peramalan, mengestimasi dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui untuk dikumpulkan. Misalnya, bagaimanakah penduduk di tahun 2020? Nah, ini bukunya terbitnya tahun sudah cukup lama sepertinya. Ini tahun 2018. Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilakukan penelitian tentang kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan penduduk dari tahun 94 hingga 2004. Sederhananya seperti ini. Untuk meramalkan, kita bisa melihat kondisi siswa saat di kelas 1. Kalau misalkan kita mengajar anak-anak SMA atau SMK, kita bisa menarik data dari SD dan SMP, kemudian mungkin sampai kelas 1 kita bisa tarik data. Karakter anak-anak kelas 1 ini seperti apa? Background check. Kita butuh dari mana saja sih latar belakang mereka itu dari apa saja. Nah, gitu. Dari sekolahnya, dari keluarganya, dari rutinitasnya, dari pergaulannya, teman-temannya. Untuk kita bisa membuat sebuah analisa sederhana, meramalkan kira-kira anak ini nanti akan cocok jika diberikan model
pembelajaran seperti ini, misalkan anak yang suka mendengarkan musik, anak yang suka mendengarkan musik dan dia cukup aktif, cukup responsif ketika ada pembelajaran dengan menggunakan audio, maka kita bisa meramalkan bahwa kemampuan mereka itu dari sisi audio, maka metode pembelajaran yang dilakukan lebih banyak menggunakan audio misalkan. Misalkan seperti itu. Oh, anak ini kok pintar dalam hal matematis. Anak ini kok logis. Nah, bisa diarahkan, diteliti, oh anak-anak yang punya kemampuan matematis dan logis ini cocoknya masuk di jurusan saintis. Kan seperti itu. Diramalkan ke depannya akan seperti apa. Anak-anak yang mulai memiliki kecenderungan menggunakan gadget, maka apa yang akan terjadi pada mereka di kemudian hari? Kayak gitu. Bisa kita amati pada pola-pola yang sudah ditunjukkan, walaupun itu masih sederhana. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti adalah memberikan dugaan-dugaan sementara. Kira-kira ekonomi 2026, ekonomi 2027 akan seperti apa melihat kondisi perekonomian dari tahun 2003, 2004 dan sedang berjalan saat ini adalah ekonomi tahun 2025. Apa yang kemungkinan akan terjadi 2027 dan 2028? Apakah perekonomian Indonesia itu akan bangkit dan berjaya? Apakah seperti ini saja ataukah akan terpuruk? Itu kita bisa melakukan peramalan dengan melihat kondisi-kondisi yang telah terjadi saat ini. Kalau dalam penelitian itu namanya hipotesis, dugaan sementara atau hipotesa. Kalau di sini disebutkan tingkat kesuburan ibu yang melahirkan, distribusi. Nah, kita bisa membuat sebuah analisa sederhana di mana kita mengaitkan ekonomi dengan kelahiran. Artinya apa? Di Indonesia, kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat itu kan mengalami peningkatan harga. Biaya hidup mahal, biaya makan mahal, rumah mahal, dan lain-lain. Terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, dari kenaikan harga yang terjadi tersebut, kita bisa membuat ramalan ke depannya. Apakah para milenial atau Gen Z ini akan dengan mudah memilih pasangan dan menikah, memutuskan menikah, punya anak, mengingat kebutuhan ekonomi ini semakin tidak terjangkau, semakin mahal, biaya hidup semakin mahal dan apapun semakin mahal. Beberapa orang mengatakan bahwa realitanya adalah kita melakukan penghematan. Maka itu bisa mengakibatkan angka pernikahan, angka kelahiran itu menurun karena dipikirnya ketika untuk hidup sendiri saja masih kurang, apalagi berdua, bertiga, berempat dan seterusnya. Maka di data BPS sekarang ini pun di angka kelahiran di Indonesia itu mengalami penurunan. Maka itu kita bisa ramalkan, misalkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah masih akan banyak anak-anak yang dilahirkan atau tidak, atau seperti apa. Melihat kondisi ekonomi yang serba sulit dan serba mahal, semuanya hampir tidak terjangkau. Itu peramalan berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi. Kemudian penelitian dengan tugas mengontrol peristiwa atau penelitian ini mengendalikan gejala maupun peristiwa yang terjadi di mana peneliti dapat merancang sedemikian rupa bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu.
Pengendalian dapat dilakukan pada variabel pengganggu, variabel bebas, dan variabel terikat. Jadi semua unsur dalam penelitian itu bisa dikaji, dikendalikan. Misalkan sederhananya gini, kita menanam sebuah pohon, eh, tanaman yang kita tanam tadi, pohon yang kita tanam tadi, pengen kita kendalikan pertumbuhannya mungkin. Biar daunnya subur, biar batangnya besar, atau biar akarnya besar, atau mungkin biar nanti buahnya banyak. Nah, itu kita kontrol. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan pemupukan minggu sekali, atau sebulan, 3 bulan sekali, atau pemberian hormon, atau apapun itu. Nah, itu adalah mengontrol variabel. Bisa variabel bebas, variabel terikat, bahkan mungkin variabel pengganggu, variabel dari luar. Misalkan di dalam pertanian nih, misalkan kita menggunakan menanam padi. Nah, di sana banyak tikus. Bisa nggak kita mengendalikan hama tikus itu tadi? Bisa. Kita berikan variabel pengganggu. Variabel pengganggu berupa apa? Kita tebar ular. Nah, itu kan dikontrol. Populasi tikus itu akan berkurang ketika ada predator, ada ular yang memakan atau memangsa tikus-tikus tersebut. Itu adalah kita bisa mengontrol variabel bebas. Kita kan tidak bisa melarang tikus beranak, kita tidak bisa melarang tikus makan padi, itu tidak bisa. Tapi kita bisa berikan variabel pengganggu dari tikus. Apa? Kita kasih ular. Nah, itu bisa kita kontrol. Misalkan anak-anak ini kok bandel banget ya. Apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk anak-anak ini nurut? Nah, caranya mengontrol anak-anak ini seperti apa? Mungkin, diberikan punishment atau diberikan hukuman ketika mereka berisik, atau ketika mereka ramai, atau diberikan hadiah bagi yang bisa diam 1 jam nanti akan dapat coklat. Itu kita kontrol, bisa. Ternyata ketika anak-anak itu diberikan hadiah, maka sikap mereka berubah. Mereka lebih taat, mereka lebih disiplin, mereka lebih santun. Itu bisa. Kita mengontrol kondisi-kondisi untuk bisa mendapatkan sebuah hasil. Variabelnya apa? Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah anak-anak. Variabel terikatnya adalah coklat, misal. Penelitian dengan tugas pengembangan dan menyusun teori. Penelitian ini mengkaji kembali terhadap teori yang sudah ada dan menyusun teori baru. Namun penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup lama karena akan menyangkut pembakuan dalam struktur, prosedur, operasi, dan pengembangan dan menyusun teori. Mungkin ada metode pembelajaran baru, melihat kondisi anak-anak sekarang yang lebih suka belajar atau lebih suka menggunakan gadget, lebih suka membaca PDF atau artikel daripada membaca buku. Maka kita kembangkan sebuah teori baru tentang metode pembelajaran, metode atau cara pembelajaran. Bagaimana menyusunnya? Itu namanya adalah R&D, Research and Development, atau penelitian tindakan kelas, PTK. Kita berikan sebuah tindakan, apakah ada perubahan atau tidak. Itu bisa. Karena sifatnya adalah pengembangan dan penyusun teori. Teori ini sudah lama, kan? Teori teori belajar ini sudah tidak relevan, maka kita coba untuk menambahkan sesuatu yang baru berdasarkan pada kondisi yang terjadi saat ini pada kelas, pada siswa. Jadi melakukan pembaruan pada teori yang sudah ada. Nah, kemudian fungsi utama
penelitian. Itu sebagai fungsi eksploratif, mengeksplor, mencari tahu keseluruhan. Fungsi developmental atau pengembangan yang sudah ada kemudian dikembangkan. Kalau eksploratif itu yang belum ada diteliti, dikaji agar supaya bisa ada, agar menjadi sesuatu, supaya bisa ada. Itu eksplor, mengkaji sesuatu yang belum pernah kita temukan atau ada fenomena baru, kita kembangkan nih, itu dieksplor. Atau misalkan kalian menemukan sebuah bakat pada seseorang, kalian melihat bakat pada siswa, kok anak itu coret-coret jadi bagus ya gambarannya. Nah, kemudian dieksplor. Dieksplor artinya ditanya, kamu minatnya apa? Kamu hobinya apa? Tanya apa? Saya suka gambar, Pak. Gambar apa? Saya suka gambar kartun. Oh, suka gambar kartun. Kartun yang seperti apa? Kartun yang gini, Pak. Kamu suka gambar di mana? Misalkan, saya biasanya coret-coret di HP. Fasilitasi. Berikan alat. Ini loh, coba kita kasih pen apa? Pen buat pen tools itu yang ada gadgetnya untuk desain. Nah, misalkan kasih itu eksploratif, mengembangkan bakat pada anak, mencari tahu potensi yang ada, itu eksploratif. Atau melihat masalah kecil. Nah, masalah kecil ini kalau kita tidak aware, kalau kita tidak perhatian, maka bisa jadi membesar dan menjadi masalah yang besar sekali. Itu bisa menjadi bumerang bagi kita ataupun bagi instansi. Maka perlu dicari tahu sebenarnya satu titik kecil ini bisa menjadi apa, berkembang jadi apa. Nah, itu eksploratif, mengembangkan, pengembangan. Kalau developmental adalah lebih ke yang sudah ada itu dikembangkan lagi. Misalkan ini sudah ada jagung. Nah, jagung ini bisa jadi apa? Selain jadi popcorn atau jadi bakwan, kita kembangkan menjadi produk-produk yang lebih baru. Itu development. Fungsi eksploratif itu menguji keabsahan suatu pengetahuan. Benar tidak sih? Benar tidak sih mereka pengetahuan ilmu yang diajarkan itu sesuai? Benar tidak sih kalau metode yang dilakukan ini bisa memberikan impact atau dampak yang lebih luas, lebih positif? Itu bisa mengaji keabsahan sebuah pengetahuan. Kalau development itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Jadi sudah ada nih, kita tinggal mengembangkan, menyempurnakan. Itu developmental. Ada bakat kecil, kita kembangkan lagi. Kita ajari, kita leskan anak itu, kita berikan pendampingan, kita ikutkan lomba, kita ikutkan kursus dan lain-lain. Itu development, pengembangan. Kemudian fungsi penelitian pendidikan, teori, proses akumulasi teori-teori yang telah ada dan dipublikasikan melalui jurnal, proceeding, book chapter, ataupun referensi. Kemudian praktik, memperbaiki praktek pendidikan. Teori itu artinya ketika pendidikan itu kan sifatnya dinamis, tidak bisa statis. Dulu pembelajaran yang dilakukan, yang diterima atau sekolah waktu bapak ibu kita atau kakek kita itu keras. Salah sedikit bisa dipukul, misalkan bisa diserap, suruh berdiri di depan. Nah, teori-teori seperti itu mungkin sudah tidak relevan lagi, bahwa teori reward and punishment itu tidak relevan lagi. Maka sekarang yang terjadi di sekolah ada tidak boleh anak itu tinggal kelas. Anak itu harus naik kelas. Nah, teori yang digunakan teori tentang apa itu? Kan itu mungkin dikaji di dalam
Efektif nggak ketika anak-anak itu harus naik kelas dan harus lulus? Efektif efektif nggak bagi perkembangan peserta didik? Apakah anaknya semakin pinter, semakin menurut, atau justru sebaliknya? Suka-suka dia, atau seperti apa? Nah, faktanya bisa kita lihat. Itu berdasarkan apa? Kajian pada teori reward and punishment. Anak itu akan tertekan, anak itu akan ketakutan ketika yang di yang diberikan adalah punishment. Kamu kalau tidak belajar tidak naik kelas, kamu kalau tidak masuk 3 kali tidak naik kelas. Nah, itu kan punishment, hukuman, teori reward and punishment. Nah, sekarang tidak diperbolehkan memberikan punishment tersebut, tidak bisa memberikan hukuman. Dan sekarang sepertinya tidak ada pemeringkatan ya. Peringkat 1, 2, 3 itu kayaknya tidak ada ya, semuanya rata kan. Itu teori-teori reward and punishment yang masih relevan nggak sih? Atau kita juga bisa melakukan kajian pada teori yang dikembangkan di luar, kita terapkan pada sebuah kelas. Oh, saya menggunakan teori dari Swedia misalnya. Saya menggunakan teori pembelajaran dari Finlandia. Cocok nggak? Bisa nggak saya terapkan di kelas saya? Itu bisa. Praktik pendidikan kemudian sekarang praktik. Memperbaiki praktik dan praktek yang dilakukan itu seperti apa? Mas, sudah benar belum kegiatan pendidikan, kegiatan pembelajaran di sekolah? Prakteknya seperti apa? Prakteknya itu tidak boleh, misalkan gini, secara peraturan tidak diperbolehkan memberikan PR pada peserta didik. Prakteknya seperti apa? Sesuai enggak? Atau mungkin dalam teorinya, dalam metode pembelajarannya itu tidak diperbolehkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung jawaban tidak. Tapi prakteknya apakah dilaksanakan seperti itu? Kan seperti itu. Atau mungkin penggunaan metode model pembelajaran dari guru. Kita sebagai guru itu juga harus adaptif, lihat perkembangan peserta didik dari gen apa, kebiasaannya mereka ngapain, habitnya seperti apa. Maka dari situ bisa kita kembangkan praktik praktik pendidiknya, mengajarnya itu saya menggunakan metode apa yang cocok pada kondisi kelas ini. Memperbaiki pada praktek pendidikan, perbaiki praktek pengajaran. Kan? Contoh sederhananya 5 hari, masuk 5 hari atau 6 hari. Prakteknya 5 hari lebih efektif atau tidak? Kalau 5 hari konsekuensinya siswa capek dari pagi sampai sore. Kalau 6 hari, setengah hari, tapi waktu mereka habis di sekolah. Tidak ada waktu istirahat dengan keluarga misalkan. Itu praktek dalam efektivitas masuk 5 hari dan 6 hari pada kecerdasan siswa atau pada kemampuan kognitif siswa atau kemampuan pengetahuan siswa atau pada kesehatan siswa. Nah, itu pada praktek. Mengkaji, meneliti pada praktek pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian penelitian. Komponen-komponen proses pendidikan. Interaksi pendidikan. Pendidikan itu harus ada interaksi antara guru dan murid, ada murid dan murid, guru dan guru. Interaksi saling berhubungan. Ada kegiatan tujuan pendidikan. Harus ada tujuannya. Kalian masuk kelas, ngajar, ngapain? Kalian masuk kantor, kerja, ngapain? Tujuannya ngapain? Kerja apa yang dikerjakan? Setelah kerjaan selesai ngapain? Harus diapakan? Itu tujuan. Harus ada goal. Apa yang akan
dihasilkan dari proses pengerjaan. Harus ada harus ada akhir yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Tidak hanya sebatas untuk kantor kerja, untuk kantor kerja pulang, terus kamu ngapain? Sampai di kantor kerja itu ngapain? Biar ada progresnya, ada hasil yang didapatkan. Selain kamu menyelesaikan pekerjaan itu, selain kamu dapat gaji, tapi ada hal lain yang bisa menjadi tujuan akhir dari kerja. Misalkan, saya ingin meningkatkan skill saya, maka saya rajin masuk bekerja. Biar saya bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau di perusahaan mungkin level supervisor, manager, kalau di sekolah ya mungkin jadi wakil sekolah, sekolah, atau mungkin pengawas pendidikan. Itu kan ada tujuan kalau kita sebagai pekerja. Kalau di pendidikan, tujuan pendidikan itu apa? Mencetak kita yang berakhlak dan bermoral. Maka proses-proses yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Lingkungan pendidikan. Tidak bisa pendidikan itu dilepaskan dari lingkungan sekolah yang kondusif, yang mendukung pembelajaran itu penting. Bagaimana membuat lingkup sekolah yang kondusif? Nah, bagaimana membuat kelas itu bisa kondusif? Kelas itu juga sebuah lingkungan. Bagaimana membuat peserta didik itu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran? Itu juga komponen penting di dalam pendidikan. Pergaulan pendidikan, ya kurang lebih sama pada lingkungan pendidikan tadi. Kemudian penelitian di bidang pendidikan, penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan, bidang ilmu yang dikaji di dalam pendidikan. Tadi misalkan contohnya adalah tentang teori. Apakah teori ini masih relevan? Apakah masih relevan menggunakan teori ini untuk peserta didik di kelas ini? Misalkan apakah masih berlaku 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu bisa. Itu ilmu. Pada bidang ilmu apakah masih relevan penggolongan darah AB, AB dan O? Itu kan bidang ilmu. Dikaji lagi. Ternyata ada golongan darah A, apa A negatif, A positif, apa itu. Dan praktek pendidikan. Praktek pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan. Seperti apa kegiatan pada penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi misalkan mengkaji tentang waktu masuk anak sekolah 5 hari atau 6 hari. Itu kan ada prakteknya. Penelitian bidang ilmu, praktik kurikulum, dan kurikulum. Kurikulum itu masih berkaitan pada metode dan model serta apa yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran. Kalian dididik, kalian diajari. Itu dengan harapan setelah lulus nanti menjadi orang-orang yang punya kemampuan berpikir kritis. Nah, maka kurikulumnya disusun bagaimana mencetak lulusan dengan kemampuan berpikir kritis. Disusun, dan metode-metode yang dilakukan dalam pembelajaran itu apa, model pembelajarannya juga. Itu di dalam penelitian pendidikan. Itu bisa kalian gunakan apa ya? Kalau di penelitian tindakan kelas, research and development misalkan. Satu kelas kalian kontrol dengan membiarkan mereka, yang satu kelas kalian kasih tindakan dengan menerapkan metode dan model tertentu. Kita bandingkan, apakah hasilnya sama atau tidak. Kelas ini itu tidak terkontrol, kemudian kelas ini itu dikontrol dengan metode dan model.
yang sudah ditetapkan. Apakah hasilnya sama atau tidak? Lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran. Penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan konseling. Praktik bimbingan dan konseling. Ketika kita melakukan pendekatan pada siswa yang punya masalah, itu harusnya seperti apa? Itu bisa. Penelitian bidang ilmu dan praktek manajemen pendidikan. Bagaimana mengelola instansi, bagaimana mengelola pendidikan yang efektif. Praktik manajemen pendidikan. Pendidikan teoritis, penelitian yang diarahkan pada kajian bidang pendidikan teoritis, kajian filosofis, idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme. Idealisme itu kalau kita punya sebuah ide atau gagasan, kita ingin mewujudkan ide atau gagasan itu tanpa memperdulikan saran atau masukan ataupun pertimbangan dari pihak lain. Saya pengennya ini, bukan egois tapi idealis. Idealisme itu bukan egois, bukan egois tetapi punya prinsip bahwa saya pengennya seperti ini ya, harus sesuai dengan saya. Bukan berarti egois. Idealis itu lebih ke sifat rada keras kepala. Realisme, realistis, oh realitanya seperti ini, maka saya harus pragmatis, ya sudah gini aja. Tidak berusaha lebih pragmatis. Eksistensialisme, ya eksis ingin menunjukkan eksistensi. Agar ini tetap terjaga, itu seperti apa cara-cara ini bisa tetap berjalan eksistensi. Pendidikan dalam orientasi, transmisi, transaksi, dan transformasi. Konsep-konsep pendidikan, perennialisme, esensialisme, romantisme, progresivisme, dan teknologi pendidikan. Pendidikan praktis itu berdasarkan lingkungan, pendidikan informal dalam keluarga, pendidikan non-formal dalam masyarakat, pendidikan formal di sekolah, dan lain-lain. Dan ada juga pendidikan kelompok usia, pendidikan jenjang sekolah dasar, SD, SMP, SMA, jenjang usia. Dan jenis pendidikan, pendidikan bahasa, agama, sosial, kewarganegaraan, matematika, seni, dan lain. Ini pendidikan praktis itu ada 3 kategori. Kategori berdasarkan lingkungan, jenis pendidikan, dan kelompok ya. Itu kategori dari pendidikan praktis. Nah, penelitian bidang ilmu praktik, kurikulum, dan pembelajaran itu digunakan untuk penelitian terapan. Karena gini, kita menyusun sesuatu, maka hasilnya harus diterapkan. Kita menyusun menu, kita membuat menu dengan bumbu-bumbu yang sudah kita imajinasikan. Maka untuk mendapatkan rasanya harus dipraktikkan, harus dimasak dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu di penelitian diterapkan. Kita tidak hanya melakukan list bumbunya A, B, C, D, D, apa, terus kemudian caranya ini. Tidak hanya sebatas teoritis, tapi diterapkan pada kondisi realnya, diterapkan di lapangan. Maka itu ya, digunakan penelitian terapan. Karena di sini adalah penelitian bidang ilmu praktik kurikulum. Karena kurikulum itu bisa dilihat keberhasilannya jika dilakukan atau diterapkan. Seperti ini loh penggunaan kurikulum. Atau juga melalui
penggunaan penelitian evaluasi. Penelitian bidang ilmu praktik kurikulum dan pembelajaran melalui evaluasi yang dievaluasi nih, bagaimana sih kira-kira baru diterapkan melalui evaluasi kurikulum, apakah sesuai sebelum diterapkan. Apakah kalau cabai dengan lada itu menghasilkan rasa yang sama, dievaluasi dulu. Oh, cabai itu karakternya seperti lada itu seperti apa? Setelah dilakukan analisa, mengevaluasi karakter dari cabai dan lada tadi, barulah diterapkan. Oh, enaknya ini sepertinya dari karakteristik kedua bumbu tadi yang masuk adalah cabai, misalkan baru diterapkan pakai cabai saja. Atau mungkin dari segi harga, oh pakai menggunakan bumbu A itu harganya terlalu mahal, rasanya juga kurang lebih sama. Dievaluasi dulu, bahannya sama, tapi kan tidak tahu rasanya. Ada substitusi bumbu dengan harga yang lebih murah, tapi tidak tahu rasanya sebelum diterapkan dikasih ke masakan. Belum bumbu itu dimasak. Itu penelitian. Kemudian lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kan diminta untuk membuat, kalau di perguruan tinggi itu RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau di sekolah dulu itu namanya silabus dan RPP. Terus sekarang itu kalau tidak salah CP dan CPL, capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan. Jadi itu disusun, kira-kira apa yang ingin saya hasilkan. Oh, ada lingkup kurikulum dan pembelajaran. Direncanakan dulu model yang akan saya gunakan untuk pembelajaran kewirausahaan itu apa, metode mengajarnya dengan menggunakan apa, baru luarannya akan seperti apa. Atau tentukan dulu, saya ingin luaran seperti ini. Saya ingin luaran mahasiswa itu bisa mengamati dan mengambil peluang yang ada di sekitarnya. Maka metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan praktek secara langsung, dengan melakukan evaluasi. Modelnya seperti apa? Modelnya kita ajak anak-anak ke lapangan, kita suruh anak-anak untuk melakukan pengamatan. Apa sih masalah dari lingkungan sekitar? Apa sih masalah dari masyarakat? Itu menyusun kurikulum. Simpelnya, kurikulum secara sederhana di lingkup pendidikan adalah silabus, RPP, RPS, CPL, CP, itu secara sederhana, turunan dari kurikulum. Kalau kurikulum itu lebih kompleks. Penyusunan kurikulum, ya disusun setelah ada perencanaan kira-kira luarannya akan seperti apa, luaran yang dihasilkan itu akan menjadi seperti apa, maka berikutnya adalah disusun. Bagaimana menyusunnya? Setelah itu baru diimplementasi, diterapkan. Evaluasi dan kurikulum dan manajemen kurikulum. Rencananya saya akan makan sayur sop. Rencananya saya akan masak sayur sop. Kira-kira bahannya apa saja, bumbunya apa saja. Itu penyusunan kurikulum. Oh, ada wortel, ada kol, ada brokoli, mungkin ada garam, ada gula, dan lain-lain. Itu penyusunan, disusun dulu. Bahannya apa saja, bumbunya apa saja, bahannya apa. Baru diimplementasikan, implementasi kurikulum, baru dimasak. Airnya tak rebus dulu, sayurannya tak rebus dulu, baru tak kasih. Itu implementasi. Evaluasinya seperti apa? Dicicipi. Sudah pas belum rasanya? Asinan atau tidak?
evaluasi. Kalau belum asin, tambah garam. Kalau kasinan, tambah air atau tambah gula atau seperti itu. Nah, itu evaluasi dan baru disajikan atau manajemen kurikulum. Oh, ini untuk orang, ini untuk anak, ini untuk adik, ini untuk kakak, ini di manage biar tidak rebutan, biar tidak habis dimakan satu atau dua orang saja. Itu manajemen. Penelitian bidang ilmu dan praktek manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan teoritis, teori manajemen, kepemimpinan, kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penjaminan. Lingkup manajemen pendidikan praktis, kepemimpinan, model-model manajemen berdasarkan proses manajemen, berdasarkan komponen atau segi pengelolaannya, berdasarkan komponen pendidikan, dan berdasarkan lingkup penyelenggaraan. Nah, biasanya penelitian yang dilakukan ini tentang kepemimpinan biasanya. Kebanyakan bagaimana sih pengaruh manajerial, bagaimana sih pengaruh kepala pada keberhasilan, bagaimana pengaruh kepala sekolah pada kedisiplinan. Itu biasanya penelitian kuantitatif, pengaruh A terhadap B melalui B, model-model manajemen. Bagaimana sih pengelolaan praktek lapangan, bagaimana sih pengelolaan PPL. Kan di sekolah itu kalau SMK itu ada praktek lapangan. Nah, bagaimana sih manajemen? Apakah dibekali dulu, di-drill dulu, diberikan materi-materi tentang mau apa saja sih mereka nanti di tempat kerja, mau apa saja sih mereka di tempat PKL itu. Nah, itu model-model manajemen. Bagaimana bagaimana mereka akan mengelola waktu, banyak yang terlambat nggak anaknya? Kalau terlambat ngapain? Diapakan? Nah, itu misalkan seperti oke, selesai materi kali ini. Biasanya kalau kalian nanti melakukan penelitian tidak harus terfokus pada siswa, tidak harus terfokus pada penelitian pendidikan. Kalau saya tergantung dosen penguji, tergantung dosen pembimbing. Dia lebih suka apa ya? Ya kalian aja. Kalau kalian tertarik pada pemasaran ya mungkin bisa kalian mengangkat tentang pemasaran, faktor-faktor yang menyebabkan warung A laris, faktor-faktor yang menyebabkan analisis faktor penyebab kesuksesan warung makan Padang. Itu bisa, tidak harus pada lingkup pendidikan. Kalau mau mengkaji tentang dunia pendidikan, ya mungkin bekerja sama dengan sekolah, mencari masalah di situ, Pak, kendalanya di sini itu apa? Kalau misalkan dari kita melakukan penelitian, mau melakukan evaluasi di sini, pengkajian, kira-kira yang lingkup-lingkup mana yang bisa saya uji, yang bisa saya teliti. Karena tidak semua aspek dalam sekolah itu boleh diteliti oleh peneliti luar, walaupun memang di situ ada masalah. Tapi tidak semua masalah yang ada di sekolah itu boleh dikaji atau diteliti oleh pihak luar. Yang ada beberapa hal, misalkan terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Kalau kalian melihat kepala sekolahnya yang bermasalah, lalu kalian masuk dan melakukan penelitian pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap keberhasilan siswa atau terhadap keberhasilan sekolah dalam cari murid atau meluluskan, itu kalau kepala sekolahnya problematik, ini tidak akan diizinkan. Tapi kalau beda ketika sekolahnya sukses, oh sekolah itu kok selalu menjadi langganan finalis olimpiade misalkan.
menjadi finalis OSN. Apa sih yang membuat sekolah itu menjadi berbeda, selalu menjadi finalis OSN? Nah, itu bisa kalian angkat dari sisi manajemen sekolah atau dari sisi kepemimpinan. Itu bisa. Disiplin nggak sekolahnya? Bagaimana punishment yang diberikan ketika anak terlambat, tidak bisa, dan sebagainya. Ketegasan ketegasan dari kepala sekolah ketika ada pelanggaran peraturan itu seperti apa? Itu bisa kita lakukan evaluasi ke sana. Tapi ingat, tidak semua masalah yang ada di sekolah itu boleh dikaji, diteliti oleh pihak luar. Itu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.